Kembali di berita utama, kami akan menghadirkan 3 topik pilihan terhangat dalam sepekan. Mulai dari tuduhan disertai emosi kerap berujung pada tindak kekerasan, lalu seorang siswa SMP yang meninggal diduga korban bullying, hingga kematian Prada Hairul diduga akibat dianiaya seniornya di barak. Kita ke topik pertama. Tuduhan disertai emosi kerap berujung pada tindak kekerasan. Seorang pemuda bernama Zaki di kota Bandung, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga setelah dituduh menabrak bocah. Akibatnya Zaki mengalami luka di kepala dan sepeda motornya dirusak warga. Nasib sial ini menghampiri Zaki pada Minggu 9 November lalu. Ia dituduh menabrak seorang bocah yang terjatuh membentur sepeda motornya yang tengah diparkir. Zaki yang berniat menolong bocah justru mendapat perlakuan tak menyenangkan. Saat kejadian, Zaki tengah asik duduk di atas motornya sambil menunggu teman di depan indekos di kawasan Sukasari, Kota Bandung. Namun tiba-tiba saja seorang anak yang bermain dengan temannya terjatuh membentur motor. Sontak Zaki hendak menolong sang bocah, namun beberapa warga yang datang mengira Zaki menabrak bocah. Beberapa warga yang datang justru mengira anak itu tertabrak motor. Situasi berubah panas, Zaki dimaki, ditarik, bahkan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Di tengah kondisi tertekan, Zaki sampai berlutut sambil berulang kali menjelaskan ia tidak menabrak bocah. Rekaman CCTV di dinding indekos menjadi pembalik narasi amuk massa terhadap Zaki. Terpampang jelas, Zaki tidak bersalah. Dalam video dengan jelas memperlihatkan anak kecil itu terjatuh sendiri ketika berebut bola. Lalu tanpa sengaja menabrak motor Zaki yang tengah diparkir dengan Zaki duduk di atas motornya sambil bermain ponsel. Mau nggak emosi gimana gitu ya. Kalau warga pada bilangnya jatuh, kan saya bisa maklumi gitu ya. Emang mungkin anak saya yang terlalu aktif. Itu yang ngomong ketabraknya siapa? Banyak. Mata saya emosi juga gitu ya. Nggak ada orang loh di situ, cuma berapa, cuman yang di sebelah sana aja. Kalau bilang ketabrak, bapak maksudnya apa ya? Hati siapa gitu yang nggak langsung emosi gitu. Kalau emosi wajar ya pak ya. Kalau gitu mah. Tapi kalau pada bilangnya anaknya jatuh, saya akan terlalu wah gitu ya. Setelah video rekaman CCTV viral, orang tua bocah pun menyampaikan klarifikasi. Ia pun meminta maaf. Ibu bocah mengaku tersulut emosi saat mendapati anaknya tergeletak di jalan. Ditambah dengan banyaknya warga yang mengatakan anaknya korban tabrak motor. Cuma berapa, cuman yang di sebelah sana aja. Bilang ketabrak, bapak maksudnya apa ya? Hati siapa gitu yang nggak langsung emosi gitu. Kalau emosi wajar ya pak ya. Ibunda Zaki baru menerima rekaman CCTV setelah berkoordinasi dengan pemilik indekos. Begitu melihat isi video, Ibunda Zaki merasa harus segera meluruskan fitnah yang terlanjur melekat pada anaknya. Rekaman itu kemudian diunggahnya ke media sosial lengkap dengan penjelasan bahwa Zaki dipaksa mengaku bersalah dan diminta menanggung biaya pengobatan. Padahal Zaki tak menabrak bocah. Kasus main hakim sendiri seolah tak ada ujungnya, bahkan merenggut nyawa remaja disabilitas. Rido Pulanggar, remaja disabilitas berusia 15 tahun, menjadi korban pengeroyokan warga akibat tuduhan yang tak terbukti. Peristiwa pengeroyokan terjadi di Desa Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Karawang pada 5 November 2025. Rido dituduh sebagai pencuri usai terpergok masuk ke teras rumah warga.
Rido yang memiliki gangguan mental dan kesulitan berkomunikasi tak bisa menjawab apa yang ditanyakan warga kepadanya. Kematian Rido meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sekaligus menggugah perhatian publik. Keluarga menuntut keadilan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun. Beralih ke topik kedua, saudara. Seorang siswa kelas 7 SMP diduga menjadi korban bullying atau perundungan pada Oktober lalu. Masa depannya yang masih panjang terenggut sia-sia. MH menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu 16 November 2025. Lalu apa sebenarnya yang dialami korban MH hingga membuatnya hilang nyawa? Korban diduga mengalami perundukan fisik yang membuat kesehatannya menurun setiap hari dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah sepekan dirawat, korban pun mengembuskan napas terakhir. MH meninggal setelah mengalami koma karena gangguan syaraf di kepalanya yang berimbas pada fungsi penglihatannya. Isak tangis keluarga pun pecah saat pemakaman korban di pemakaman keluarga di Teater Maruga, Serpong pada Minggu 16 November. Keluarga terpukul meratapi kepergian anak yang mereka kasihi. Keluarga bilang korban diduga dirundung teman sekolahnya pada 20 Oktober lalu. Namun baru mengadu ke keluarga sehari setelah peristiwa perundungan. Kepada keluarga, korban juga mengaku telah dibully temannya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah dan puncaknya pada 20 Oktober lalu. Usai mendapat laporan korban, keluarga langsung mendatangi sekolah. Sempat dilakukan mediasi dan keluarga pelaku awalnya berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan. Namun janji itu terhenti di tengah jalan. Keluarga terduga pelaku tiba-tiba lepas tangan. Nah, kita sebagai pihak keluarga tanggal 22 Oktober tuh baru ke pihak sekolah, kayak mediasi gitu ke si pelaku juga sama guru-guru. Nah, udah gitu selesai, pihak si pelaku mau bertanggung jawab sampai sepenuhnya untuk biaya pengobatan. Dan pada kemarin biaya pengobatan kita ke Fatmawati, dan ternyata si pihak pelaku sudah kayak lepas tangan gitu, malah dari pihak keluarga kami disuruh cari pinjaman uang. Kuasa hukum keluarga MH bilang pihaknya bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus ini ke polisi. Keluarga berharap pelaku dapat segera diproses hukum, sementara untuk mengusut kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Nanti sudah ada pemeriksaan, Pak, saksi-saksi Ya, terkait. saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi. Ya, dari pihak sekolah juga tentunya ada yang kita lakukan pemeriksaan. Di topik ketiga, saudara, kisah pilu kembali menimpa seorang prajurit TNI. Prada Hairul Muhammad Nail, anggota Batalion Yon Arhanud 4 AAY Goa, Sulawesi Selatan, tewas di tangan seniornya. Tubuhnya ditemukan terluka tak sadarkan diri di barak satuannya. Kasus ini kembali menyibak sisi kelam kehidupan di dalam barak, di mana kekerasan kerap terjadi atas nama pembinaan. Ibunda Prada Hairul tak mampu menopang tubuhnya saat mengantar jenazah putra tercinta ke tempat peristirahatan terakhir. Hatinya hancur, ia hanya mampu duduk bersimpuh sambil terus menangis di pusara sang anak.
Keinginannya melihat Prada Hairul menjadi prajurit TNI yang membanggakan keluarga dan negara pupus seketika. Keluarga curiga kematian Prada Hairul tidak wajar setelah ditemukan banyak luka lebam di tubuhnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa, namun keluarga meminta jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara karena merasa ada kejanggalan. Keluarga meminta keterbukaan TNI Angkatan Darat terkait penyebab kematian Prada Hairul. Keluarga mendesak kasus ini diusut tuntas dan pelaku dituntut seberat-beratnya. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak Pomdam, untuk betul-betul dalam penyelidikan ini dituntaskan sebaik-baiknya dan kami harap sebaik-baiknya. Awalnya saudara, Prada Hairul ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi barak satuannya. Ia kemudian ditangani klinik Barak Arhanud 4 AAY sebelum dirujuk ke RSUD Syekh Yusuf Goa. Sesampainya di RSUD Syekh Yusuf Goa, nyawa Prada Hairul tidak tertolong. Ia mengembuskan napas terakhir pada 11 Oktober 2025. Keluarga mendapat kabar Prada Hairul jatuh di kamar mandi. Keluarga sangat menantikan hasil otopsi Prada Hairul untuk mengetahui sebab kematiannya. Namun pihak rumah sakit bilang hasil otopsi diserahkan ke penyidik Pomdam. Keluarga Prada Hairul sampai mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta difasilitasi rapat dengar pendapat bersama TNI. Buntut dari kasus kematian Prada Hairul akibat dianiaya seniornya, Komandan Batalion Arhanud 4 AAY Letkol Arhanud Andika dicopot dari jabatannya. Batalion Arhanud 4 AAY merupakan kesatuan Prada Hairul bertugas, saudara. Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman menegaskan TNI AD tidak menoleransi kekerasan. Satu persatu proses hukum berjalan. Pomdam 14 Hasanuddin menetapkan 3 anggota TNI yang diperiksa sebagai saksi atas meninggalnya Prada Hairul. Ketiganya berinisial AG, Prada WE, dan Prada FL. Pihak Pomdam masih mendalami peran ketiga tersangka dan melakukan rekonstruksi untuk melengkapi bukti-bukti. 3 orang yang kemarin masih saksi sekarang sudah naik statusnya menjadi tersangka. Sekarang masih didalami oleh Pomdam sambil melengkapi bukti-bukti. Ledakan emosi ibunda almarhum Prada Hairul pecah usai digelar rekonstruksi. Darmawati tak terima dengan hasil rekonstruksi dan proses hukum yang dinilai penuh kejanggalan. Darmawati mengamuk histeris. Ia mengejar 3 tersangka saat dibawa ke mobil tahanan. Ia juga sempat mengadang kendaraan tersebut. Sejumlah anggota TNI berusaha menenangkan ibunda Prada Hairul, namun ia terus meronta meluapkan emosi yang selama ini tertahan. Itulah tadi 3 topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan untuk Anda. Simak terus ulasan menarik lainnya hanya di Berita Utama. Dan tetaplah bersama kami, usai jeda ada informasi seorang pelaku pencurian belasan laptop menangis saat ditangkap polisi.